Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat, kumaha daramang. Baik. Enggak usah bahasa Sunda kayaknya orang Jakarta. Alhamdulillah. Allahu akbar. Tentunya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi sudah sarapan sudah? Alhamdulillah. Masih panjang umur, masih sehat, masih ada yang bisa kita konsumsi, dan yang lebih dahsyat lagi, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia hebat. Manusia-manusia yang dicintainya, manusia-manusia yang diridhoinya, dengan bukti alhamdulillah masih mantap. Pagi ini kita mengatakan asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah, kita masih mantap ditetapkan di atas agama Allah. Lalu pagi hari ini semua masing-masing, saya lihat ini MT-nya banyak banget nih. Ya, Allahu akbar. Ya, masing-masing mantap dengan niat yang kuat. Dari rumah masing-masing melangkahkan kaki kemana? Oh, bukan ke debat capres, bukan ya? Alhamdulillah. Ya. Naam. Masing-masing dengan niat yang kuat, yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang akan memudahkan kita akhirnya kemana? Insyaallah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang indah dari Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu an tentang apa yang sedang kita lakukan hari ini. Apa kata beliau? Ta'allamul ilma. Hei, pelajarilah ilmu oleh kalian. Teruslah semangat nuntut ilmu. Ngaji, ikut kajian, ikut pengajian, hadir ke majlis ilmu, terus semangat. Fa inna ta'allumahu khasyah. Satu. Karena dengan menuntut ilmu, kata beliau, ini seorang sahabat ya, bahkan beliau pengemban rahasia Rasulullah, namanya siapa? Mu'adz bin Jabal. Fa inna ta'allumahu khasyah, karena dengan menuntut ilmu akan semakin menambah rasa takut kita. Rasa takut, rasa cinta, rasa pengagungan Allah kepada Sang Pencipta kita. Siapa dia? Sang pemberi seluruh nikmat dalam kehidupan kita. Siapa dia? Allah. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa talabuhu ibadah, dan mencarinya ibadah.
Masya Allah. Saya sering tanya, kan ibu-ibu ini lagi duduk apa lagi ibadah sih? Duduk sambil, ya. Makanya ke majlis ilmu itu tidur aja dapat pahala. Ya, silahkan yang mau tidur. Bismika Allahumma amutu. Ya. Wa talabu ibadah, dan mencarinya ibadah. Allah. Bahkan perlu ibu tahu. Para ulama sepakat, kata Bishr Al-Hafi, seorang ulama. Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan, "Ma ra'aitu ala wajhil ardi." Aku tidak pernah melihat di permukaan bumi ini afdalu min talabil ilmi, ibadah yang lebih gagah daripada nuntut. Masya Allah. Talabuhu ibadah. Jadi kita ini Masya Allah, insya Allah malaikat sibuk nih nyatetin pahala kita. Insya ketika sudah sampai sini atau dari mulai berangkat, yang pasti yang paling jauh, paling besar pahalanya di Allah. Semoga orang pandai gelang orang pandai gelang ya. Saya berangkat jam 6 tadi. Baik, yang kedua, yang ketiga, ya, wa mudzakaratu tasbih, dan mengulang-ulang ilmu. Kan ilmu itu harus diulang, ya. Ibu punya hafalan gak diulang, hilang, Bu. Betul. Pengajian hari ini dicatat, nanti seminggu lagi dah lupa. Apalagi ini udah apa nih? Udah Pentium berapa ini ya? Orang sudah dual core, ini masih Pentium aja. Ya. Gitu ya. Naam, maka perlu diulang. Maka mengulang ilmu itu tasbih Allah. Bernilai kita bertasbih, memuji Allah. Yang keempat, kata beliau, wal bahthu anhu jihad. Membahas satu masalah ilmu, Allah bernilai jihad. Makanya Pak Bu, masyhur perkataan para ulama, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka sebetulnya dia sedang jihad di jalan. Jihad itu pilihannya cuma dua, Bu. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup mulia, kendati pun harus wafat syahid. Allahu Akbar. Dan jihad kita hari ini yang tidak ada tandingnya adalah jihad talabul ilm. Akan rusak agama kita. Akan rusak itu agama kaum muslimin bila tidak dibentengi dengan ilmu. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Ya. Wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu sadaqah. Allah. Dan mengajarkan ilmu bagi yang belum mengetahuinya itu bernilai apa? Allah. Bahkan di atas seluruh sedekah, ibu-ibu. Kalau sedekah rupiah besok di belanjaan habis ya, Pak ya. Tapi kalau sedekah ilmu, Masya Allah. Makanya Bu, saya ingin tanya, orang yang paling besar pahalanya siapa? Ustadz di atas ustadz siapa? Rasulullah SAW. Ya, makanya Nabi nggak perlu dikasih Al-Fatihah, Bu. Al-Baqarah gitu, nggak perlu. Ya, bukan. Nabi itu, ya, kita baca satu surat saja atau satu ayat, bahkan seluruh Quran, pahalanya nyampe totality kepada Nabi. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan kita agama. Manda'a ilahu, dan siapa yang mengajak manusia ke jalan hidayah, maka ya dia akan mendapatkan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian yang terakhir, ya, fa innahu, sesungguhnya menuntut ilmu itu manarus sabili ilal jannah, cahaya yang menerangkan sabil. Mana sabil? Jalan menuju surga Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga kita berikan kejujuran dalam menuntut ilmu. Pertama ada ikhlas, saya terutama, dan kita semuanya. Ada kesungguhan, keistiqomahan, kesabaran.
Sehingga subhanallah, hidup ini akan indah kalau dibarengi dengan ilmu, dan hidup ini akan sampai ke surga Allah bila kita sertai dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Barakallahu fikum. Ma'asal muslimah rahimakumullah. Izinkan saya 5 menit saja mengingatkan, ini tanggal 14, kurang lebih 10 hari lagi, atau kurang lebih ya 2 minggu lagi ya, kurang dari 2 minggu ya, terkait dengan subhanallah ibu-ibu ya, Allah, saya tidak mengatakan, saya sampaikan di beberapa majelis ya, saya tidak mengatakan bulan Desember bulan sial ya. Tidak ada bulan sial itu. Tapi subhanallah, kalau kita lihat rentetan musibah ya, senantiasa berulang di bulan Desember. Coba orang Aceh, tsunami Aceh bulan apa? Hah? 26 Desember 2005. Saya masih kuliah tuh di Madinah. Banten, Selat Sunda, bodoh wae. Gempa bumi Jogja Desember juga. Apa itu? Likuidatif. Likuidasi, Pak. Ya, Desember juga. Semeru tahun lalu. Ada orang Sumatera Barat sekarang. Ada apa di Sumatera Barat hari ini? Gunung Merapi erupsi. Banjir bandang di mana-mana. 2 tahun yang lalu Rangkas Bitung Desember juga. Ustadz, wah nih Ustadz ngajarin syirik sama kita. Menganggap sial, lah abadan, na'udzubillah. Tidak ada bulan sial. Tapi kok kenapa jatuh di Desember lagi? Maka kita katakan sangat wajar. Belum apa. Kalau yang mati, yang wafat rahimahumullah, saudara kita di tsunami Aceh 250.000 belum apa. Atau bla 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 dan seterusnya musibah yang terjadi di bulan Desember belum apa-apa. Dibanding dahsyatnya marah Allah tentang sesuatu yang terjadi di bulan Desember. Ayo baca surat Maryam ayat 90, 91 dan seterusnya, baca coba. Surat apa? Ada Maryam di sini, ada? Siti Maryam ada kan? Ibu Maryam ada di sini. Baca Ibu Maryam coba. Surat Maryam, ibunya Isa. Ayat 90, 91 dan seterusnya. Yo, dengarkan saja. Semoga ibu nanti di rumah baca dan telah. Apa kata Allah? Takadu samawatu yatafattar. Hampir saja langit pecah. Hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah. Gempa bumi, longsor. Ya, bumi terbelah. Apa itu? Gunung. Wa takhirul jibalu hadda. Bukan jabal, Bu, jibal. Kalau jabal ngen hiji wae. Jibal itu gunung-gunung. Dan gunung-gunung juga luluh lantah hampir saja. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Nah, masih ada belekok-belekok. Masih ada orang-orang yang mengaku-ngaku Allah punya. Ada happy birthday to you. Tahun di Desember. Ada maulid bahasa Arabnya. Ada Natal bahasa mereka. Happy birthday to you. To Yesus. Wa qalatin nasara al-masih ibn Maryam. Ya. Al-Masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Ya. Lihat, Bu. Karena masih ada orang yang mengatakan Allah punya anak.
bahkan merayakan hari kelahiran anak Allah. Ya, Allah katakan, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walad. Ketahuilah Allah tidak pantas, tidak butuh untuk punya anak. Ngapain aku punya anak? Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi, semua tanpa terkecuali, illa atir rahmana abda. Semuanya adalah hamba Allah. Makanya kita pun meyakini Nabi Isa hamba dan utusan. Dan kita mencintainya. Ibu-ibu, coba malam Jumat baca Al-Kahfi kan? Baca di awal. Apa kata? Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran ini diturunkan oleh Allah, kata aku turunkan Quran ini untuk apa? Wa yundira, untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah mengambil yaitu keturunan. Malahum bihi min ilmin. Mereka nggak punya ilmu. Itu mereka cuma mengira-ngira. Mereka tidak berdasar akidah mereka, keimanan mereka tidak di atas ilmu. Malam bil ilmin wala li abaihim. Begitu juga nenek moyang mereka. Coba kalimatan mereka itu. Iyakuluna illa katiba. Mereka tidak berkata kecuali dusta. Oh, dusta. Lihat. Begitu marah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah menyatakan tentang dirinya, dan itu akidah kita, lam yalid wa lam yulad. Ya, maka ma'asyal muslimin, la ilaha illallah. Ya, ya sudahlah, ini sebagai peringatan buat kita semuanya. Semoga kita tidak termasuk yang diancam dan dibenci oleh Allah. Maka aneh tapi nyata. Allah marah, Allah murka, Anda malah ikut gebiar. Selamat ya, selamat opo. Selamat opo. Tuhanmu marah kok kamu bilang selamat. Tuhanmu marah kau bilang selamat. Selamat apa? Selamat atas menobatkan anak untuk Tuhanmu. Anda mengatakan lam yalid. Kemana akidah Anda? Selamat apa? Allah marah. Makanya lihat tsunami bla 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 terjadinya di bulan ini. Bukan sial bulan ini, tidak. Tapi sebab malapetaka itu, dan itu belum seberapa. Lihat tadi baca ayatnya. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung luluh lentah. Kenapa? Karena ada yang masih mengatakan Allah punya anak. Ya, maka ma'asal muslim, Ustaz liburan, ya sudah, gimana lagi? Ya, maka cukup Pak Bu, Ibu, ada Bapak nggak di sini? Cukup ibu-ibu, kita ini tidak bisa terhindar dari pertanggalan mereka. Ya, gitu, pertanggalan Masehi. Maka apa yang bisa kita tinggalkan, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan. Maka mungkin saya kira yang di sini insya Allah ada yang ke gereja nggak nanti? Nggak ada. Insya Allah kalau itu mudah-mudahan ya tidak sampai. Tapi kadang-kadang kita bablas ngucapin selamat opo. Ya. Terus yang kedua, ma'asyiral muslimin, mungkin kalau hari rayanya agak jelas sedikit, itu bukan kita. Ya, tapi ada satu lagi syiarnya TikTok 11-12, makanya disingkat Nataru. Ya kan? Kan satu singkatan itu, Nataru. Itu 11-12 itu. Satu syiar itu. Ya. Makanya kalau kita baca sekarang ini tahun 1445. Aha. Apa tuh ha? Hijriyah. Satu momen penting dalam perjuangan Islam. Mulai peradaban Islam hebat ketika Nabi hijrah
Dan itu pun baru muncul baru di zaman Umar bin Khattab. Tapi kalau 2000 apa sekarang? 25 ya. 2024. M. Apa M? Tidak ada yang ragu bahwasanya yang memiliki gelar Al-Masih cuma dua, antara Isa atau Dajjal. Isa Al-Masih atau Al-Masihud Dajjal, kan gitu. Tapi M-nya itu Al-Masih yang mana? Hah? Dajjal apa Isa? Jelas Isa Al-Masih. Ya. Maka ma'asal muslimin, ya. La ilaha illallah. Berarti pergantian tahun besok tidak ada hubungan sama kita. Bahkan ini TikTok tadi, ini 11-12, ini syiar yang disatukan dalam satu, yaitu kesimpulan ringkasan Nataru. Natal tahun baru. Ya sudah Bu, cukup kita ini. Mohon maaf, kami dulu mungkin kalau Ibu tinggal di negeri-negeri Islam, saya dulu 4 tahun kurang lebih di Saudi Arabia, di Madinah waktu kuliah dulu. Sampai kita lupa ini bulan apa, Desember apa Oktober. Sampai kita lupa ini tanggal berapa. Pas sampai ke Indonesia sekarang lupa ini tanggal berapa, bulan apa nih. Bulannya pun lupa, bulan Hijriah kita. Karena gajiannya kita akhir bulan hari bulan ini. Maka minimal ya kita nggak lepas dari pertanggalan mereka. Maka ya syiar-syiar besarnya hendaknya jangan kita ikuti. Ya, ikut jualan trompet. Atau beli topi Sinterklas. Maaf ya Bu ya, saya ini ekstrim nggak sih kira-kira? Ya sudahlah, saya sampaikan apa yang hak saja. Bodoh amat, mau denger nggak? Kata para ulama, Anda senyum melihat kembang api petasan jam 12 malam meledak. Begitu indahnya, ditanyakan iman Anda. Gimana ente bakar ikan nunggu jam 12 malam? Makan durian lagi. Tidur, molor.com, bagus. Siapa yang tidur malam itu bangun jam 3 tahajud? Ya. Nah, yang lebih miris lagi Bu, punten. Kalau bakar petasan, bakar ini, bakar itu, ya itu memang grup alay. Alay enggak? Itu grup alay memang yang tidak paham agama. Masalahnya terkadang kita temukan gebyar malam tahun baru di masjid. Tablik akbar. Tahajud bersama, muhasabah, nangis bareng di puncak. Pergantian malam tahun baru, ini yang tadi alay, yang ini lebay. Yang itu lebay. Subhanallah, ikut-ikutan. Lalu dengan dalih, Ustaz, daripada keliling-keliling lebih baik kajian, lebih baik tidur. Apa hubungan kita dengan syiar mereka? Allah marah Anda gebiar-gebiaran. Anda mempersesuarkan yaitu ya syiar-syiar mereka. Ustadz gak toleransi, insya Allah kita tidak akan ngebom mereka. Kita akan selamat pagi, selamat sore. Mereka calam kita dan kita akan belanja juga kalau kita butuh dari mereka. Maksudnya toleransi itu ada batasannya. Tidak nyerempet terkait dengan syiar-syiar yang terkait dengan apalagi akidah ketuhanan. Ma'asyal muslimin. Nabi Isa saja. Ibu saya tanya. Sekarang mohon maaf ya, salib. Salib itu kan patung. Ya kan? Sesembahan orang mereka patung. Namanya salib. Kayu dijadikan begini. Tapi siapa yang disalib? Mereka mengatakan Isa yang disalib. Allah yang bilang. Wa ma qataluh. Isa tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuh. Isa tidak pernah disalib. Walakin syubbiha lahum. Tapi yang pernah memang dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi dahulu adalah salah satu murid dari Isa yang diserupakan wajah. Barrafa'ahullahu ilaihi. Adapun Isa dengan takdir dan kekuasaan Allah, hikmahnya Allah angkat ke langit.
Makanya akidah kita jangan ragu nih Bu. Ini tanda-tanda kiamat besar nanti. Ayo, kalau pernah belajar ciri-ciri besar tanda kiamat dan ini merupakan urusan iman adalah turunnya Isa. Nuzul Isa dan Isa yang Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Allah tugaskan Al-Masih membunuh Al-Masih. Apa kata Nabi? Dan ini akidah kita. Dan kita mencintai Nabi Isa. Kata Nabi, yanzilu fikum ibna Maryam. Akan turun ke tengah kalian Ibnu Maryam. Dikala itu ketika Imam Mahdi sebagai pemimpin umat yang menjadi rajanya. Di mana? Di Manaratul Baydha, di Menara Putih di Syam, di Palestina. Akan turun Ibnu Maryam. Ngapain tuh Bu Ibnu Maryam turun? Hakaman adlan. Akan menjadi hakim yang adil. Makanya kemakmuran Bu akan merebah. Makanya kalau ibu mau makmur nanti tunggu. Ya, gitu. Panjang umur sampai Isa turun tuh, mau nggak didoakan gitu? Ya udah pendek umur aja kalau gitu. Hakaman adlan yaksirus salib. Dia akan menghancurkan salib. Isa yang akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membumi hanguskan babi. Babi dibunuh. Wa yada'ul jizyah, dan akan dihentikan pajak. Makanya yang mau beli mobil mewah di zaman Isa saja. Tanpa pajak. Sekarang membeli mobil hambur-hambur gini bahaya. Ya, pajaknya aja tuh hambur-hambur tuh. Ya kan? Maka ma'asyar muslimin, alhamdulillah. Oleh karena itu, musuh mereka di hari kiamat, wallahi tidak ada lain kecuali Isa. Tuhan mereka sendiri. Karena Isa tidak ridho. Ya Isa bin Maryam, lihat di akhir surat Al-Maidah. Ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Isa, emang ente pernah bilang sama manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadikan aku dan ummiku dua Tuhan selain Allah. Isa, ente pernah ngomong kayak gitu emang? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya, aku tidak akan pernah bicara kecuali yang kau perintahkan. Ayatnya di akhir itu saya lupa itu. Nanti saya cari. Di akhir ya, nanti saya cari. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Subhanallah, ma qultu lahum. Aku tidak pernah berkata-kata kepada kaumku Bani Israel illa ma amartani bih, kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei kaum, sembahlah Allah semata. La ilaha illallah, Rabbku dan Rabb kalian. Nah, sampai situ saja, lebih dari 15 menit. Ya, intinya, ya, karena mungkin nggak ketemu saya lagi, Ketua Ci. Yes, Masya Allah, 116. Ya. Naam. Ya. Apa? Iya, ayat berapa itu, Bu? 116. Oke, betul. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta linnas. Ente pernah ngomong apa sama manusia? Jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah. Qala subhanak, kata Isa, maha suci engkau. Isa dituduh begitu? Enggak, kata Allah. Ya, bahkan ajakanku ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian semua. Alhamdulillah. Makanya Pak Bu punten ibu-ibu, wallahi demi Allah, pengikut Isa hari ini ibu-ibu, pengikut Yesus yang asli hari ini kita demi Allah. Karena seluruh nabi, lihat dalam surat Al-Anbiya, surat para nabi itu, ayat 25. Suratnya para nabi, Al-Anbiya. Ya, ayat 25. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Ayat 25. Tidak ada satupun nabi aku utus, hai Muhammad, sebelum engkau. Tidak ada satupun nabi yang aku utus sebelum engkau, hai Muhammad. Tidak ada satupun. Illa
nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sama. Kecuali kami perintahkan, kami wahyukan kepada mereka satu ikrar, satu dakwah, satu statement ketuhanan, akidah iman, la ilaha illa ana. Maksudnya ana di sini Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Oleh karena itu, saya ingin tanya, yang masih mengucapkan kalimat itu siapa? Ibu-ibu kan? Iya. Makanya pengikut Isa, pengikut Nuh, pengikut Musa, Daud, dan seterusnya seluruh Rasul yang 25 yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, Anda dan kita semua. Alhamdulillah. Adapun mereka telah kufur kepada Rasul-Rasul mereka, makanya jangan pernah bangga dengan kegemerlapan mereka di dunia hari ini. Usahanya maju, mewah, semua lihat gedung-gedung tinggi, ini milik siapa? Ya iyalah. Kasihan Bu kalau nggak dikasih. Ya, kasihan kalau nggak dikasih di dunia. Ya, bahkan dunia itu dikasih karena kotor siapapun yang mau nggak mau dikasih. Tapi tunggu tanggal mainnya kata Allah. Saya tutup dengan satu ayat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Innal ladina kafaru. Wong-wong kafir itu min ahlil kitab, dari bangsa ahli kitab. Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan wong-wong musyrik, Hindunya, Budanya, tuh semua agama selain Islam dan ahli kitab, finari jahannam. Lama apa bentar Bu? Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di dalamnya dan mereka manusia terburuk di alam semesta ini. Amma antum, adapun Anda, Anda itu siapa? Anda itu innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Anda itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kenapa? Karena iman dan amal salih Anda. Terus bagaimana nanti? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman. Alhamdulillah ya. Makanya kita harus istiqomah walaupun tidak istriqomah ya. Gitu. Baik, ma'asal muslimah rahimakumullah. Baik. Maka dari situ kita berpijak kepada pembahasan kita hari ini. Sebetulnya saya bikin makalahnya cuma nggak kirim ke Bu Nur, nanti saya kirim, bisa dibagikan PDF-nya ke jamaah ya. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah. Berpijak dari situ tentunya Allahu Akbar. Kita memohon kepada Allah. Semoga tidak ada satupun dari kita kecuali nanti dapat surga Allah. Allahu Akbar. Itu harapan tertinggi kita. Dan jangan sampai kita na'udzubillah mampir apalagi abadan di neraka Allah. Kan saya sering bilang kalau mau tes neraka gampang kan? Pulang dari sini nyalahin kompor gas, taruh aja mukanya 1 menit, beres aja. Itu tes neraka. Mau coba? Barangkali. Barangkali. Jangan 1 jam, 1 menit aja. Tes neraka. Masya Allah. Itu tidak seberapa. Api neraka itu 70 kali lipat dahsyat panasnya. La ilaha illallah. Cuma nginjek aja bergejolak di ubun-ubun. Itu yang paling rendah. Makanya ibu milih neraka yang mana? Di atas, di tengah, apa di bawah? Ayo. Alhamdulillah Ustaz. Nah, ya. Ya Allah, sementara yang kita dambakan, ya Allah, semoga semuanya dari bidadari-bidadari surga. Allah pasti masuk surga jadi bidadari. Ya, mendapatkan rumah-rumah Allah yang megah. Lempengan emas, begitu kata Nabi, batak-bataknya perak. Sementara tajri min tahtihal, Allahu Akbar. Sungainya sungai apa? Ciliwung. Ya.
Surat Muhammad ayat 50 atau 55, sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Loh. Bu, buah-buahan yang tidak pernah musim, mengenal musim. Ini akhirnya hari ini harus ada apa? Ada yang lagi nyidam nih. Nyidam apa? Nyidam jengkol, Ustaz. Tapi jengkolnya nggak musim, gimana tuh, Bu? Susah kita. Paling ngomelin suami tuh, suruh nyari jengkol sesewantara alam. Di sana nanti di surga, ya la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan yang tidak pernah terputus. La ilaha illallah. Ya, kenikmatan akan mudah terus, nggak akan peot. Akan indah terus, tidak akan sengsara. Subhanallah, akan sehat terus, tidak akan pernah ya Allah. Ya. Sementara di situ kita abadan abada. Makanya ibu-ibu, istirahat yang paling hakiki tatkala kaki kita sudah nginjek di pintu surga. Insya Allah. Tapi nggak mudah, Bu. Ya, butuh perjuangan, butuh jihad. Karena surga itu mahal. Lihat di dunia, yang mahal-mahal ini keumumannya tidak mudah didapatkan. Inna sil'atallahi ghaliyah. Allah mendagangkan sesuatu. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu sangat mahal. Maksudnya surga Allah. La haula wala quwwata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Semoga kita dapat ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin, ya Allah, kapan Bu ke surga, Bu? Mungkin besok, Bu. Pertanyaannya dibalik, kapan mati, Bu? Mungkin besok, mungkin lusa. Yang pasti sepakat kita nih, kayaknya agak sepakat nih. 50 tahun lagi ada di mana nih? Ayo. Udah nggak ada, tinggal cerita dulu, ada MT di sini. Saya pun mungkin sudah tidak ada. Dulu ada Ustadz namanya Fakhruddin dari Pandeglang. Tinggal cerita saja. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, mana? Tapi mereka telah melukis indah di dunia. Ya, sebagaimana ada cerita Qarun, Haman, Firaun, mana? Tinggal cerita. Tapi mereka sudah merusak urusan dunia dan akhirat mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya Allah, ya semoga akhir kesudahan kita husnul khatimah. Bukan di sini. Gagah tuh bukan di sini. Megah tuh bukan di sini. Hebat tuh bukan di sini. Tidak. Mampir aja kok bentar. Ya, mampir aja bentar. Kok sibuk di tempat mampir? Sibuk bagaimana sampai? Benar gak? Iya, sibuk bagaimana sampai? Ya, sampai dengan selamat. Lalu kita singgah sementara di alam barzakh. Ini persinggahan pertama, Bu, alam kubur nanti. Lalu setelah itu kita melanjutkan perjalanan setelah kiamat di alam akhirat. Dan itu pun huru haranya. Maka ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, di hari ini ada tema yang luar biasa nih. Temanya tema ngarep. Ya kan, kalau ngarep tertinggi aja dulu. Ya, ngarep tertinggi, jatuhnya pilih yang ke tengah nanti. Ya, ngarep aja dulu. Apa itu? Allahu Akbar. Makanya ini juga coba bagian dari doa ibu setiap hari. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Apa? Allahumma inni as'alukal jannah bila hisabin wala adab. Ya Allah, atau bahasa kita silahkan. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa diaudit, blos, masya Allah. Hamba Allah yang apa ya, kalau di dunia namanya priority, Bu. Gimana? Ya, VVIP atau priority. Mas orang ngantri, dia dia lenggang kangkung, Bu, nggak ikut ngantri, Bu. Iya. Masuk pesawat, masuk tempat-tempat yang enak, dia langsung nggak diperiksa lagi. First class atau priority atau VVIP. Allahu Akbar. Ya, maka ma'asyiral muslimin, itu yang harus kita cita-cita. Bagaimana aku menjadi hamba priority nanti di surga, VVIP nanti di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Pertama, saya akan pastikan dulu, ibu wafatnya nanti muslim apa non muslim? Oh, muslim, Ustaz. Jangan gitu dong, Ustaz. Ya,
Naam, aku akan pertahankan. Wala tamutunna illa wa antum. Ulah para raih cek Allah tehnya. Jangan pada mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Makanya doanya tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku kepada kelompok orang yang saleh. Itu kan dalam Al-Qur'an doa kita, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku kepada kelompok yang saleh. Baik. Maka kalau kita muslim, apalagi insya Allah kita wafat dalam keadaan Islam, dapat dipastikan dan dijamin Anda pasti masuk surga. Mustahil tidak. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, per hari ini, dari mulai diutus Muhammad, ibu-ibu, 14 abad yang lalu, siapa yang menyatakan keislaman dari mulai sahabat sampai kiamat, dia mati dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak. Jadi tenang ya Bu. Yang penting jaga tuh Islam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah. Dalam Sahih Muslim kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Saya angkat 2 hadis saja. Yang kedua dalam Sahih Muslim juga, walladzi nafsi biyadi, kata demi Allah. Demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus dari umat ini. Tsumma lam yu'min billadzi ji'tu bihi, lalu tidak mau beriman dengan yang aku bawa, tidak mengimani wa anna Muhammadar Rasulullah illa wa kana min ashabin nar Yahudiyun aw Nasrani. Maka dia termasuk penduduk neraka, baik itu Yahudi atau Nasrani. Jadi mati di atas kekafiran, maka ya tadi itu sudah fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Oke. Nah, Ibu, itu ada statement dan jaminan. Yang di depan saya ini insya Allah yakin 100% masuk surga. Karena Ibu masuk masjid, Ibu muslimah, ya, dan beriman kepada Allah, yang mengikrarkan 2 kalimat yang tidak boleh dipisah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tayyib. Ma'asyiral muslimin. Masalahnya, inilah masalahnya. Ya, kita belum bisa memastikan. Nih, yang mana yang masuk surga langsung? Ya, yang mana yang masuk surga dihisab dulu. Yang mana yang masuk surga tapi ke neraka dulu. Ah, itu dia. Mampir dulu. Maka para ulama mengatakan Muslim is okay, masuk surga, tetapi ada 3 kelompok. Kelompok yang tertinggi, dan ini yang kita harap nih sekarang nih, yaitu kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Los. Allahu Akbar. Langsung priority tadi. Ya Allah. Yang kedua, ibu-ibu, masuk surga dihisab, diaudit dulu, lalu diampuni oleh Allah. Ini namanya hisab mudah. Hisaban yasir. Dihisab dulu, diaudit dulu, lalu Allah tutup dosa-dosanya, Allah masukkan ke surga. Tanpa diadab. Dihisab tapi tidak diadab. Kelompok yang ketiga, kelompok muslim pasti masuk surga, cuma dihisab dan diadab. Ibu, yang paling banyak yang mana? Masalahnya itu. Apalagi di akhir zaman, apalagi AWW. Tuh AWW itu. Apalagi cewek. Waduh, saya cewek semua nih. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, semuanya serah, pernah dengar deh. Alhamdulillah, saya ditakdirkan laki-laki, bukan AWW. Kata Nabi SAW, kebanyakan penduduk neraka, ini, ya Allah. Tiba, insya Allah yang di sini tidak, insya Allah. Ya. Nah, ma'asyar muslimin kumullah, lihat. Lihat dalam surat apa?
dalam surat yaitu Astaghfirullahaladzim. Dalam surat Al-Waqi'ah. Ya. Insyaallah banyak yang hafal nih Al-Waqi'ah. Allah katakan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ada golongan kanan, bahagialah golongan kanan. Ada golongan kiri, celakalah golongan kiri. Sebentar, saya lagi cari ayat berapa ini? Oke, ayat 8 ya. Naam, Allah katakan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya. Golongan kanan celakalah, bahagialah golongan kanan. Mulialah. 8 dan seterusnya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, celakalah golongan kiri. Lalu wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang berlomba, yang terdahulu yang berlomba, ulaikal muqarrabun, maka merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah fi jannatin na'im. Mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Nah, kata Allah, sullatun minal awwalin wa qalilun minal Bu. Orang-orang yang dijamin masuk surga kebanyakan dari yang terdahulu. Yang sekarang gimana? Wa qalilun, little. Sakedik. Sedikit, little. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Tapi tenang saja, semoga ibu termasuk yang qalil, yang little. Ya. Dan itu sejalan dengan kabar Nabi, umat ini akan terpecah menjadi berapa, Bu? Ngeri, Bu. Ini kelompok ini jamaah ini baiat ini baiat itu, ini pemahamannya begini begitu. Ini partai apa nih? Partai apa nih? Pusing kita. Umat ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya terancam neraka dulu kecuali yang satu. Memang di akhir zaman sedikit yang selamat. Nah, bagaimana kita supaya selamat? Nah, ini pembahasan kita singkat nanti ya. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Jadi, kelompok manusia itu terbagi dua, Bu, secara umum. Pertama tadi, yang tidak dihisab. Yang kedua, yang dihisab. Kita bagi dua dulu. Yang tidak dihisab dan tidak diazab. Nah, ini cita-cita kita. Langsung blos, Bu. Ya Allah, semoga deh. Yang kedua, dihisab. Yang dihisab. Yang dihisab terbagi dua. Dihisab tidak diazab, dihisab diazab dulu. Dihisab tidak diazab namanya hisaban yasir. Makanya ada doa dari Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasir. Siapa mereka? Mereka golongan kanan. Ya, lihat kata Allah, Bu, di dalam surat apa? Di dalam yaitu surat Al-Ghasyiyah kalau tidak salah, ya. Sebentar. Nah, Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan balik ke tengah keluarganya berkumpul dalam keadaan gembira. Masya Allah. Karena dapat buku rapotnya pakai tangan Allah. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang menerima kitab buku catatan amalnya lewat belakang pakai tangan kiri, begini nih, Bu, dihinakan oleh Allah. Fasaufa yad'u subura, dia akan teriak, wah, celaka aku, wa yasla sa'ira, dan dia dimasukkan ke neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura, karena ketika di dunianya dia glamor, dia lalai, dia cekakak cekikik, dia gembira yang melampaui batas, lupa dengan negeri akhirat. Ya, maka ma'asyarul muslimin. Baik. Sebelum kita masuk, mohon maaf, semoga sampai jam berapa nih saya ngomongnya ya. Oke. Ma'asyarul muslimin Allah. Sebelum saya masuk bahwa kita harus meyakini dulu ibu-ibu supaya kita punya rem nih.
Ingat bahwasanya keumuman manusia akan dihisab. Keumuman. Karena yang tidak dihisab itu, mohon maaf nih, cuma 70.000. Tapi ada tambahan. Setiap 1.000 dari 70.000 itu ditambah 70.000 lagi. Setiap 1.000, 70.000. Makanya kalau dikalkulasikan, jadi kata Nabi, yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu 70.000. Nabi minta tambah, dikit banget, umatku banyak. Fazadani Rabbi, maka Allah menambahkan kepadaku kuantitasnya dari setiap 1.000, 70.000. Jadi berapa tuh? Berarti 70 kali 70.000. Ditambah 70.000 yang pertama, kurang lebih 4.920.000 orang. Dari umat Nabi 4.900.000 sekian. Dari berapa miliar? Yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ibu. Ya sudah, minimal kita optimis aja dulu. Kita berharap barangkali, walaupun Allah bilang tadi banyak dari orang terdahulu yang ngambil jatahnya, sedikit dari orang yang di akhir zaman. Semoga kita termasuk yang sedikit. Jangan pesimis dulu, ngarep aja dulu. Oke? Dan kita berusaha bagaimana sih yang bisa menggapainya. Namun supaya kita lebih mawas diri, ya, ibu-ibu, karena kebanyakan akan dihisab, maka kita perlu senantiasa mengingat-ingat kita akan dihisab. Makanya ibu tidak mungkin ibu tidak baca ayat hisab dalam satu hari. Mustahil. Mana coba? Mustahil. Kalau enggak ibu kafir kalau tidak baca ayat hisab. Diingatkan tiap hari. Apa? Allah katakan Maliki yaumid. Alhamdulillah amin. Ar-Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Dialah raja yang merajai hari al-jaza'i wal hisab, hari pembalasan, yaitu hari pembalasan dan hari audit, hari hisab. Ya, sebuah kepastian, Bu. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Pasti dihisab. Ya. Bu, sudah dekat kata Allah hisab itu. Ya, hisab itu sudah dekat. Lihat di awal surat Al-Anbiya, apa kata Allah? Iqtaraba linnasi hisabuhum, ayat 1 dalam surat Al-Anbiya. Sungguh sudah sangat dekat hisab mereka, audit mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tapi sayang mereka lalai dan berpaling. Lalai dengan urusan dunianya, sibuk dengan dunia. Apalagi sekadar dunia mungkin agak mending. Dunia tapi maksiat hawa nafsu di dalamnya. La ilaha. Ya, ibu-ibu, apa yang dihisab, Bu? Allah. Satu, semua lisan kita. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada lafaz yang diucapkan kecuali ladaihi raqibun atid, akan tercatat oleh raqib dan atid. Hari ini sudah berapa kalimat, Bu? Itu dihisab. Makanya manajemen Nabi bicara yang baik atau cicing wae. Ya, karena dihisab. Satu. Yang kedua, perbuatan kita. Semua perbuatan. Makanya ibu melakukan sesuatu, lihat. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Siapa yang berbuat walaupun sebesar darah. Ya. Walaupun sebesar darah itu debu atau semut merah kecil. Itu darah itu kalau buka jendela ada debu, itu darah namanya. Siapa yang berbuat walaupun sebesar darah, mithqala dzarratin khairan, kalau itu kebaikan, yarah, akan dilihat. Masalahnya kalau keburukan, syarran, yarah juga. Dan ibu, hisab itu kan sebutnya rangkaiannya 3, Bu. Satu dipilah-pilih, itu hisab. Oh, ini yang baik. Oh, ini yang buruk. Ya kan? Itu hisab. Yang kedua, ditimbang. Masalahnya, coba ada yang jualan emas di sini. Ada timbangan emas. Bu, sedetail apapun timbangan dunia tidak sensitif. Coba timbangan emas kasih debu 1. Tertimbang nggak tuh? Enam. Tidak akan tertimbang. Ya,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun timbangan Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam surat ya Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Akan kami tegakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlanu nafsun syai'an, tidak akan satu pun ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Walaupun sebesar biji sawi atau dzarrah, ataina biha hasibin, akan kami datangkan dan akan kami hisab. Makanya Bu, kata Nabi, kalau keburukan walaupun sedikit jangan diremehkan. Kalau itu kebaikan walaupun sedikit jangan diremehkan. Sementara progres kita ini ngumpulin kebaikan supaya berat, tinggalkan keburukan supaya ringan. Faman sakulat, hati-hati loh. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, Masya Allah, fahuwa fi isyatir radiyah, wa man khaffat, tapi ringan kebaikannya, ya Allah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua, itu perbuatan. Yang ketiga, saya ingin tanya, ada jarum berapa di rumah? Jarum. Punya kacamata berapa? Punya kerudung berapa? Semua dihisab. Jarum pentul nih. Ya. Makanya yang jarumnya satu lebih cepat masuk surga daripada jarum dua. Makanya kata Nabi, maaf ya, tapi bukan tidak lebih mulia. Namun memang orang miskin lebih cepat masuk surga. Yang dihisapnya becak kempes. Ibu yang dihisap apa? Waduh. Mobil coba dihitung berapa? Rumah berapa? Istri berapa? Oh istri. Lah, anak berapa? Bangunan berapa? Bu, punten, satu saat ada cerita dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi keluar siang-siang, tengah siang bolong. Pas Nabi keluar, lihat tiba-tiba lihat Abu Bakar dan Umar di luar juga. Ya, papanasan. Lalu kata Nabi, ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian keluar di tiang bolong kayak gini? Yuk ya Rasulullah, kelaparan, buka kulkas, nggak ada kulkas di sana. Wala kurban satu nggak ada di rumah mereka. Ya Allah, manusia yang sudah dijamin surga. Lapar ya Rasulullah. Aku juga sama, kata Nabi. Yuk kalau gitu kita berkunjung ke seorang sahabat namanya seorang sahabat Ansar. Makanya di sini bolehlah kalau lagi berkait saya berkunjung sama ibu ya. Ya, nah maka Nabi berkunjung ya ke seorang sahabat Ansar. Panjang ceritanya. Sahabat Ansar ngerti. Dan dia merasa bangga kedatangan tiga manusia termulia di alam semesta. Menjadi tuan rumah. Akhirnya disuruh masuk. Lalu dia memiliki kebun kurma. Dia naik kurma. Dia ambil kurma. Ada rutop, ada balagh, ada macam-macam. Segala kurma dihadapkan ke Nabi. Lalu dia pun punya kambing-kambing. Ya akhirnya dia ambil satu kambing. Dia sembelih, dia bakar kambing itu. Dia sate kambing. Dihadapkan ke Nabi SAW. Lalu subhanallah, ketika Nabi melihat kurma, daging, Nabi mengatakan kepada semua yang ada di situ, la tus'alunna yawma idzin anin. Ingat ya, kita ini akan ditanya. Ibu-ibu hari ini makan apa, Bu? Di kulkas ada apa, Bu? Allah. Makan apa? Ya, bahkan sebagian punya restoran nih kayaknya. Hati-hati. Jarum pentol aja ditanya, kacamata tuh ditanya, siapkan jawabannya. Seluruh nikmat dihisap. Makanya ngarepnya Masya Allah nih kita, tanpa hisap nikmatnya banyak banget. Ya sudahlah, ngarep aja dulu. Maka ma'asyiral muslimin, ya ini sebagai rem saja nih buat kita. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dulu diri kalian sebelum kalian dihisab. Bagaimana ibu perbuatan kita? Bagaimana lisan kita? Bagaimana nikmat-nikmat? Emang dilarang? Tidak. Jadi kaya, jadi miliar? Tidak. Ya.
Dahulu juga Utsman kaya raya, Abdurrahman bin Auf, oh, Masya Allah. Tapi mereka Nabi katakan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Karena kekayaan mereka tidak melalaikan. Dan dari kekayaan mereka tegak Islam. Dan orang-orang di sekitar mereka dimudahkan urusannya. Masya Allah. Harta tidak di hati mereka. Dan bukan bulan-bulanan mereka. Duit. Lah. Tapi alhamdulillah ketika Allah luaskan, dan boleh luas. Ya. Maka ma'asyarul muslimin. Tapi ingat, akan ditanya. Semoga Allah ringankan. Ya, maka ibu-ibu minimal jatuhnya, walaupun nggak termasuk yang pertama, jatuhnya apa? Jatuhnya hisab yang mudah. Apa tubuh hisab mudah? Hisab mudah itu hanya ard, kata Nabi. Tahu ard tidak? Ard itu cuma ditampakkan. Ini loh perbuatanmu, ini loh dosa-dosamu di Mahkamah Agung, teragung di alam semesta. Sudah gemeteran dulu kita. Cuma antara dia dengan Allah saja sendirian. Allah tampakkan semua dosanya, semua nikmatnya. Lalu kata Allah, laqad satartu halaka fid dunya. Aku sudah tutup kau melakukan ini di dunia, maka aku tutup juga di akhirat. Allah. Cuma kau udah gemeteran dulu, Bu, dipanggil KPK. Contoh korupsi. Misalkan, KPK alam semesta dulu nanti akan mengaudit semua perbuatan dan amal kita dan nikmat kita. Akhirnya ditutup oleh Allah. Inilah hisaban yasir. Makanya ibu doanya dua. Allahumma inni as'alukal jannah bila hisabin wala adab. Ya Allah, aku anugerahkanlah kepadaku surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu setelah itu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kalaupun aku harus dihisab, jangan yang sulit ya Allah. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah bila hisabin wala adab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku surga tanpa hisab, tanpa adab. Plus priority tadi. Ya Allah. Lalu setelah itu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni, coba Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahasa kita nggak apa-apa. Ya Allah, kalaupun aku harus dihisab, maka tolong mudahkan hisabku ya Allah. Kayaknya ini calon dihisab semua nih. Termasuk saya. La ilaha illallah. Berapa nikmat. Susah kita menyembunyikannya. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Semoga kita bukan yang hisaban. Ayat yang kedua. Hisaban asira. Asir. Sulit. Apa itu? Allah hisab dan Allah tampakkan di seluruh manusia. Dibuka aibnya oleh Allah. Yang ini jabla, yang ini alay. Ya. Yang ini yang suka melakukan maksiat. Dibuka aibnya. Dan didiskusikan sama Allah dari mana, kemana, kenapa, dan aibnya dibuka, dan ini biasanya nggak selamat, masuk neraka dulu. Ya, maka ma'asyarul muslimin, nah itu yang harus menjadi rem dulu buat kita. Ya, makanya ibu-ibu apapun usahakan karena Allah. Ya, apapun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bisnis karena Allah. Buka bisnis lagi karena Allah. Ya, apapun karena Allah. Kita melangkah nih karena Allah. Ibu-ibu masak tadi pagi karena suami. Rugi, Bu. Gak dapat pahala. Tapi kalau karena Allah, suami cinta, Allah sayang. Ya, coba kita ke sini, ya Allah, kalau bukan karena Allah capek kita. Semuanya jadikan karena Allah ke pasarnya, ya ke tempat kerjanya karena Allah. Taat kepada suaminya, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ya Allah capek. Enggak, kalau karena Allah enggak capek. Ya, akan ringan terasa dan berkah dan menetap pahalanya di sisi Allah, karena kita katakan wa mahyaya, segala hiruk pikuk kehidupanku, wa mamati, dan suatu saat kematian pun lillah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Baik. Lalu Ustaz, bagaimana caranya nih agar tidak dihisab, agar tidak diadab? Langsung blos. Maka ma'asyarul muslimin, ya, sampai jam sedikit lagi ya. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini dalam kitab Tauhid. Kata mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab yang ketiga di kitab Tauhidnya, beliau mengatakan apa? Man haqqaqat tauhid. Siapa yang memurnikan tauhid, murni, higienis, bersih tauhidnya,
dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Maka dijamin surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi judulnya wajib harus memurnikan tauhid. Oke. Apa itu memurnikan tauhid? Nah, ini dia. Apa itu membersihkan tauhid? Penghambaan yang totality. Penghinaan diri yang sempurna kepada Allah. Apa itu? Maka memurnikan tauhid dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi wajibnya Anda mengosongkan diri dari perkara-perkara, ya. Dan yang kedua, wajib Anda mengisi dengan perkara-perkara. Oke. Sisi wajib mengosongkan diri, sisi wajib mengisi diri. Oke. Dari dua sisi. Sisi mengosongkan diri yaitu kata ulama tasfiyatuhu, memurnikan tauhid dengan membersihkan tauhid dari 3 perkara. 1. Ulangi lagi, membersihkan tauhid dari 3 perkara. Ini sisi yang pertama ya, sisi mengosongkan diri, membersihkan diri. Dari apa? 1, minasyirki, yang kedua wal bid'ati, yang ketiga wal maksiyati. Ya, mengosongkan diri dari 1, dari kesyirikan, menyekutukan Allah. Yang kedua, dari bid'ah dalam agama. Yang ketiga, dari maksiat. Makanya susah. Coba saya ingin tanya, ada yang nggak maksiat di sini? Tadi pagi udah ngomelin suami, ngomelin anak lagi. Tapi kalau ngomelinnya baik gak apa-apa ya Bu. Pertama Bu, memang luar biasa. Harus jauh dari syirik. Dan ini dosa terbesar. Menyekutukan Allah. Menjadikan bagi Allah tandingan. Yang disembah, yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat. Yang disambat-sambat, yang disujudi, yang dirukui. Yang disandarkan segala urusan kita kepadanya. Tidak. Iyyaka na'bud. Ikrar kita, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Dan urusanku pun tidak akan mungkin ada yang membereskan. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Dan menggantungkan kepada As-Samad, yang tempat bergantung yaitu Allah, yang kita diperintahkan bertawakal kepadanya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, baik syirik besar, begitu juga syirik kecil. Ya Allah, syirik besar contoh apa Bu? Ya, nyembelih buat selain Allah. Apalagi Bu? Nyambat nama selain Allah. Ya jin tomang, ya jin ibrit. Ya malaikat, ya Jibril, ya Mikail, ya Syekh fulan, ya wali fulan, nyambat nama tukang sihir, nanya nasib ya, gitu. Nanya nasib, ramal nasib. Ya, percaya dengan jimatnya, ini batu, ini keramat, itu keramat. Ya, percaya dengan bintang-bintang tertentu yang menentukan nasib. Oh, pantas kayak Leo, Virgo, Gelo, dan seterusnya. Ya, menggantungkan nasibnya kemana? Ke selain Allah. Hati-hati nih. Ya, begitu juga syirik kecil. Ya Allah, semoga ini syiriknya orang soleh nih Bu. Ria, ujub, ingin didengar, ingin tertena. Atau kadang sumpah dengan selain nama Allah, demi Allah, demi Rasul. Atau suka kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau aku nggak punya suami, dari mana aku makan? Kalau tadi malam nggak ada bodrek, mati aku. Kalau supir tadi nggak pinter, tabrakan tadi. Kalau nahkoda itu nggak piawai, tenggelam. Kalau nggak ada satpam, waduh selesai itu, selesai sudah. Kalau nggak ada satpam, lupa kita kadang ngomong. Pasang 1 juta satpam, maling masuk insya Allah. Kalau kata Allah masuk. Pasang 1 juta spesialis, kata Allah mati, mati. Nggak bisa. Gantungkan Bu. Ya, jangan juga tawakal sama suami. Ya, gitu. Jangan tawakal Allah. Siapa yang membolak-balik dan memudahkan urusan suami? Allah.
kepada pegawai pekerjaan kita, Allah Maha mudah untuk membalikan segala sesuatu. Kun, maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan diri kepada Allah akan cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tenang saja. Slow man. Kita hidupkan, saya sering bilang, hidup ini kita diatur. Tenang saja, hidup Anda diatur. Kapan Anda sakit, kapan Anda luas, kapan Anda miskin, kapan Anda mati pun sudah selesai. Diatur. Dan yang mengaturnya adalah yang maha bijak, yang maha sayang, yang maha adil, tidak pernah zalim, slow man. Tenang saja. Tidak usah takut. Makanya orang beriman kuat ketawakalnya kepada Allah. Ya, itu syirik. Jangan sampai kita usahakan berlindung kepada Allah. Yang kedua, bid'ah. Apa itu bid'ah, Bu? Nah, melakukan tuntunan agama, ibadah yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan. Dan di sini bagian dari kesyirikan juga. Kenapa? Karena yang berhak menentukan hukum Allah, yang berhak membuat syariat siapa? Ente malah buat syariat. Anda malah buat syariat. Ya, maka pastikan ibu-ibu nih, muslim yang baik, muslim yang menjadikan Muhammad SAW hanya satu-satunya sebagai tauladannya. Beres, Bu. Makanya orang-orang kota nih harus cerdas nih. Cerdasnya bagaimana, Ustaz? Yaitu senantiasa kritis. Ketika ada satu tuntunan agama, tanya mana dalilnya, mana tuntunannya, mana contohnya dari Nabi dan sahabat. Nih, urusan minum saja Nabi sudah jelaskan. Bagaimana minum yang baik. Urusan kamar mandi aja Nabi sudah jelaskan. Gimana ente masuk kamar mandi yang dengan baik. Urusan tidur, jangan dugsek, Bu. Ingat ada bismika Allahumma amutu. Kalau bisa kita dengan lambung kanan kita, ya beres-beres. Bahkan urusan ketek Nabi ajarin, betul nggak? Iya, jangan baplang tuh ketek. Ya, Masya Allah. Ya, dan seterusnya. Apalagi urusan agama, urusan sholat, puasa, politik, dan seterusnya. La ilallah. Maka jadikan Muhammad sebagai panutan kita. Ya, perkataan siapapun tidak berlaku kalau menyelisih tuntunan Rasul. Sami'na. Itu sikap kita. Sami'na wa ata'na. Jangan bantah juga. Karena kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali nggak mau aja. Waduh, Rasul, siapa yang nggak mau? Yang taat sama aku masuk surga, yang bantah aku, ngeyel, tidak mau ikut, manut, tunduk, patuh kepada Rasul, maka dia berarti sudah nggak mau masuk surga. Ya, yang ketiga, ya ini yang paling susah nih, karena zaman ini zaman maksiat dibuka. Ya Allah, ya kemarin berapa, Bu, tiket apa itu, Bu, tiket masuk Al-Hidayah berapa? Ya, mahal ternyata neraka tuh, Bu, ya. Ya, masuk sini gratis tiketnya nih. La ilaha illallah, ya. Menjadi idolanya orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, gebyar musik, maksiat. Bu, ya, ada trio dosa adik kakak. Maaf ya. Musik, khamr, zina. Nggak akan bisa. Nggak akan terpisah. Sulit terpisah. Kalau dia sudah pemain musik, ya, cintanya dengan musik, insya Allah nggak jauh dari khamr. Insya Allah nggak jauh dari zina. Makanya lihat pemain-pemain itu. Nggak jauh. Ya, maka ini trio dosa kata ulama. Musik, khamr, zina. Dan nanti akibatnya ke yang lain. Membunuh, menceraikan istri. Kalau sudah khamr selesai, Bu. Ya, menghalalkan segala cara. Makanya kenapa sekarang narkoba? Ya sudah, karena memang sudah kecanduan. Ya, sehingga segala cara dia lakukan. Maksiat, ya Allah, ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah SWT. Subhanallah, ya muqarriban. Ma'asyal muslimin, itu sisi harus ngosongkan apa? Ngosongkan gelas. Dikosongkan jiwanya dari syirik, dikosongkan jiwanya dari bid'ah, dikosongkan jiwanya dari maksiat, kecenderungan kepada hawa nafsu. Ini loh dilarang Allah, tinggalkan. Ini diperintahkan lakukan. Kemudian dari sisi kita isi nih, udah kosong diisi. Kalau Anda ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, isi dengan apa, Bu? Isi dengan dua hal. Manusia dari dalam mengisinya terbagi dua, Ibu. Ya, pertama ada yang mengisinya dengan yang wajib-wajib saja. Ini namanya kelompok muktasid, Bu, ekonomis, cuma yang wajib aja.
Sholat 5 waktu is okay. Puasa is okay. Taat sama suami, Masya Allah. Bakti sama orang tua, Masya Allah. Dan dia pun tinggalkan yang haram-haram. Tapi yang sunnah kadang-kadang, tahajud kadang-kadang. Yang makruh kadang masih melakukan. Ini kelompok namanya muktasid, Bu. Ekonomis, dan ini juga selamat. Selamat. Ya. Ini juga selamat. Oke. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kelompok yang kedua, kelompok sabikun bil khairat. Atau yang dikenal dengan fastabikun khairat. Kelompok yang gagah, yang berlomba. Siapa mereka? Tidak hanya yang wajib. Masya Allah. Dia pun bersungguh-sungguh mengamalkan yang sunnah. Jangan tanya sholat subuhnya, jam 3 sudah bangun. Jangan tanya, subhanallah, zakatnya. Infak, Masya Allah, setiap. Jangan tanya puasa Ramadan. Senin, Kemis, minimal 3 bulan, 3 hari dalam sebulan, dia lakukan. Yang sunnah dia lakukan. Ya. Maka inilah, Ibu, dari sisi yang mengisi. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Bahwasanya umat Rasul ini terbagi 3. Umat Muhammad. Ya Allah katakan, "Summa awrasnal kitaba alladhi istafaina min ibadina." Lalu kami wariskan kitab ini kepada hamba kami yang telah menjadi pilihan kami. Maksudnya kaum muslimin. Lalu kata Allah, "Faminhum dhalimun li nafsih." Di antara mereka ada umat Muhammad yang mendolimi dirinya sendiri. Siapa mereka, Bu? Yang terkadang meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Maksiat. Berarti dia mendolimi dirinya. Makanya punten, Bu, kalau ibu maksiat apapun tadi, syirik, bidah atau maksiat, sebetulnya ibu sedang menertawakan diri ibu sendiri, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara umat Muhammad ada yang ekonomis. Apa tuh ekonomis? Hanya yang wajib-wajib saja dia sempurnakan. Hanya yang haram-haram saja. Yang sunnah kadang-kadang. Yang makruh ya juga kadang dilakukan. Tapi yang haram lah. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka, Masya Allah, ada yang berlomba di atas kebaikan. Siapa mereka? Yaitu yang setelah yang wajib dia pun sempurnakan yang sunnah. Yang haram juga sempurnakan dengan yang meninggalkan yang makruh. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Mana Ustaz? Dari ketiga kelompok ini yang dapat jaminan tanpa hisab, tanpa adab, yaitu yang kedua dan ketiga. Yang pertama masih dihisab. Bisa hisab mudah atau hisab sulit sesuai dengan maksiatnya kepada Allah, sesuai dengan dolimnya kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Maka sabiqun bil khairat namanya fastabikul khairat. Orang yang fastabikul, yang berlomba di atas kebaikan. Jangan tanya infak dia sedekah, dia zakat dia sedekah, Masya Allah. Maka ibu-ibu ya luar biasa. Ini Bu tipsnya. Jadi tipsnya bagaimana Bu? Kosongkan diri dari 3 perkara. Syirik, bid'ah, maksiat. Termasuk maksiat apa? Termasuk maksiat jangan lupa akhlak-akhlak buruk. Yang ini menggunjing, yang itu tukang tipu. Ya. Ya, maaf ya Sabradif. Yang itu ngibul, ya, yang ini sikat sana sikat situ, fitnah sana. Hati-hati. Ya, maka ma'asal muslimin, Allah, ini usaha kita. Ini usaha kita. Baik, maka diakhiri dengan 10 menit ke depan, ya, yaitu tips-tips secara umum. Saya akan sampaikan 6 tips bagaimana bisa masuk surga tanpa hisab. Kita singkat. 1. Yang pertama, yaitu hendaknya memperbanyak doa dan menguatkan doa kepada Allah. Doa aja dulu. Kuatkan doanya. Ya, kuatkan doanya. Ya Allah, tadi sudah.
Masukkan aku ya Allah. Paksa Allah, ngerengek di hadapan Allah. Allah akan mengijabah doa kita. Walaupun misalkan turun ke yang kedua. Ya kan, kata Nabi kan, kalau minta surga yang paling mana, Bu? Firdaus dulu, walaupun turun nanti ya paling kemana turunnya? Bukan ke neraka turunnya. Ya, gitu ya. Mungkin ke Aden, mungkin ke surga yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Ya, maka pertama itu, jangan lupa doa. Ya Allah, masukkan aku, anak-anakku, suami, keluargaku, ya Allah, ke dalam surga tanpa hisab, tanpa bahasa kita kalau bahasa Arab, ya. Lalu setelah itu ya Allah, baru kita turun dikit, Allahumma hasibni hisaban, ya Allah, kalaupun harus dihisab, permudahlah hisab, ya. Oke, satu. Yang kedua, kuatkan iman dan tauhid dengan menguatkan ketawakalan yang kuat kepada Allah. Ya, kuatkan iman dan tauhid. Jangan sampai ada yang disembah selain Allah. Jangan sampai yang disandarkan selain Allah. Lah. Kita serahkan urusan hasbunallah wa ni'mal. Cukupku bagiku Allah. Yang aku sembah, yang aku serahkan segala urusanku kepadanya. Dan Allah sudah jamin, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah pasti cukup. Dan Allah pasti bela. Dan Allah pasti itu mudahkan urusannya. Kuatkan tauhid. Termasuk dari syirik kecil. Ya Allah, usahakan nih. Bebaskan dari riya, dari ujub. Makanya ibu-ibu, ya sekarang ini apa nih? Sekarang dunia apa? Dunia status cekrek lagi sholat tahajud nih. Cekrek lagi kajian. Cekrek lagi OTW Mekah. Banyak yang nge-like, hidung nambah mancung. Dada mamah tinggi. Naudzubillah, hati-hati. Bu, kalau bisa banyak menyembunyikan ibadah. Sembunyikan ibadah. Kalau bisa infak, kata Nabi, tangan kanan, tangan kiri tidak ada. Allah. Bahkan si miskin tidak tahu siapa yang berinfak kepada dia. Tidak butuh balasan atau ucapan terima kasih. Oke. Yang ketiga, lakukan amalan yang wajib dan sempurnakan dengan yang sunnah. Makanya di database tuh yang wajib apa aja. Ya, apa aja yang wajib, Bu? Baik wajib dengan hubungan sama Allah, begitu juga wajib hubungan sesama hablum minan nas. Sama orang tua gimana, Bu? Sama suami kumaha, Bu? Kayak ucing sama meong, Ustaz. Sama aja ya. Sama orang tua, Masya Allah. Sama suami, sama anak. Sama tetangga, Bu, gimana, Bu? Wallahi la yu'min, kata nggak beriman. Dia nggak beriman, ribut terus sama tetangganya. Ya, hati-hati muamalah. Sama anak buah, sama bos, sama perintah, sama rakyat, bagaimana? Allahu Akbar. Ya, kemudian, ya, dan sempurnakan yang sunnah. Masya Allah. Ya, tapi ya tadi minimal yang wajib kita tinggal lakukan. Terakhir yang keempat, tinggalkan yang haram-haram dari perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Walaupun nantilah terakhir nih akan ada solusinya. Ustadz, siapa kita Ustadz? Yang totaliti bisa meninggalkan maksiat. Betul. Yang totalisi meninggalkan, ya Allah, terkadang ujub muncul Ustaz. Riya juga muncul Ustaz. Ya sudah, nanti ada solusinya. Yang penting kita mujahadah dulu. Minta pertolongan Allah. Jauhkan aku inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah untuk bisa bersyukur dan bagus penghambaan diriku kepadamu. Itu yang keempat, tinggalkan perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Yang kelima, ini dia solusinya. Senantiasa bertaubat. Segera bertaubat. Ya, tidak berlarut-larut dalam dosa. Jangan merasa aman dengan dosa. Bu, selama masih ada hayat di kandung badan, selama matahari masih dari timur, Allah masih menyambut orang-orang yang mau tobat kepadanya. Tubu ilallahi taubatan. Ustaz, dulu saya A, B, dan C. Ya sudah, yang penting dulu, bukan sekarang kan? Dulu saya Ustaz tidurnya di atas kuburan Syekh.
Dulu saya Ustaz, ya Allah, ya, naam, jilbab pun tidak dipakai, ya, tidak menutup aurat, bersolek untuk suami orang lain, ya, keluar rumah pakai minyak nyong-nyong, semerbak baunya misalkan. Ya, dulu aduh Ustaz, baru kenal sholat ketika umur 40 tahun Ustaz. Ya, dan seterusnya. Ya sudahlah, ditutup saja. Karena itu pun dahulu yang pernah dialami oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Tahu Anda, Abu Hurairah itu peminum khamar. Ibnu Mas'ud itu peminum khamar. Umar, jangan tanya Umar. Paling belekok dulunya. Paling jahat dulunya. Sampai Nabi doa, ya Allah, tolonglah Islam dengan masuk salah satu dua dari dedekot kafir. Imma Abu Jahal, imma Umar. Yang masuk Umar, alhamdulillah. Jahatnya Bu, ya Allah. Ya, tetapi mereka menjadi radhiyallahu an. Maka biarlah masa lalu ya berlalu. Kita buka lembaran hari ini untuk esok hari. Bertobat. Segera bertobat ya Allah. Makanya yang paling mulia nanti di hari kiamat yang banyak istighfar dalam buku catatan amal. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan jangan berlarut-larut. Yang terakhir, semangat thalabul ilmi. Ini safety-nya. Semangat yang keenam, semangat thalabul ilmi. Karena ilmu itu safety. Ya, kenapa ibu dahulu begini dan begitu? Kurang ilmu. Kenapa sekarang Masya Allah semakin baik? Insya Allah sudah mulai ngaji. Mau datang ke majlis ilmu. Tapi juga harus protect. Ya, jangan sampai juga salah duduk di majlis ilmu. Ya, jangan sampai setelah nuntut ilmu malah ngebom orang. Sudah nuntut ilmu malah mencaci maki Abu Bakar, Aisyah dilaknat, Syiah. Sudah nuntut ilmu malah bilang ada nabi setelah Muhammad. Goblok gak betul. Jadi Ahmadiyah, ya, jadi A dan B lah. Pastikan ilmu yang kita cari di majelis yang betul-betul diajarkan di sana, ilmu yang disampaikan qala Allah sedaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu barangkali tips-tips umumnya Ibu. Sekali apa lagi? Pertama, doa. Yang kedua, kuatkan iman dan tauhid, ketawakalan kepada Allah. Jangan bersandar kepada selain Allah. Bu, sebab itu hanya sekedar sebab, tapi hakikatnya bukan Allah. Hakikatnya bukan sebab. Hakikat itu Allah. Betul. Ada dokter spesialis itu sebab saja. Betul ada suami sebab aja. Betul ada perusahaan sebab aja. Betul ada satpam sebab aja. Kata Allah mati-mati. Kata Allah malu masuk malik, kebakaran. Ya, memang kita harus melakukan sebab. Tapi jangan, sehingga ketika sebab itu tidak berlaku, katakan qadarullah wa masya qadarullah, takdir Allah. Ya, sehingga kita ketika berlaku pun alhamdulillah ada satpam tadi malam, alhamdulillah minum bodrek tadi malam. Ya kan, alhamdulillah ada dokter tadi malam, alhamdulillah aku punya suami. Pakai caranya indah, dihadapi dengan senyum. Kenapa? Karena ketika dapat nikmat dia bersyukur, semakin tawadhu, semakin rendah hati dan semakin dekat dengan Allah. Dan ketika dia mendapatkan kesulitan dia bersabar. Dia yakin di balik kesulitan akan ada kemudahan. Dan ada berita-berita besar dari berita acara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dan dia berbaik sangka dengan Allah karena dia yakin hidupnya diatur bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu statement kita. Ya, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam, termasuk Anda kan alam. Alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah itu alam. Berarti diatur ya dan dimiliki Allah. Kemudian apa tadi? Melakukan amalan yang wajib dan yang sunnah, sempurnakan, tinggalkan syirik, bid'ah dan maksiat. Lalu siapa kita tanpa syirik, tanpa bid'ah, tanpa maksiat totality? Ya Allah, maksiat tiap hari, apalagi hari ini ya Allah luar biasa. Pintu maksiat dibuka, maka segera bertobat. Dan terakhir yaitu semangat talabul ilmi. Aku qouli hadza, ya itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga dari A sampai Z ada ilmu yang sampai. Semoga ada ketakwaan hari ini yang meningkat.
Semoga ada pahala yang menetap. Semoga Allah angkat seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga kita diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah. Dan Allahumma ya Rabb, di tempat yang penuh berkah ini, di rumahmu ya Allah, di tempat yang kau ridhoi, di amalan kami yang sangat kau cintai ya Allah, jadikanlah kami termasuk penduduk surga yang kau masukkan tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata bighairi hisabin wala adab. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah. Iya, terserah, mangga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Iya. Baik. Bismillah. Bagaimana dengan barang almarhumah ibu seperti baju, sepatu dan lain atas harus dibagi, ya, tanpa sisa? Apakah bisa memberikan bisa memberatkan? Oke. Lalu doa apa yang bisa dihadiahkan setiap hari kepada barakah? Pertanyaan bagus. Nah, ya, pokoknya Bu, ketika wafat sang mayit, cek and recheck seluruh hartanya sampai jarum pentol. Serius, ya. Kalau jarum pentol itu harta sang mayit, ya itu adalah harta warisan, ya. Lemari, TV, apalagi Bu, hordeng, sepatunya, bajunya, semua adalah hartanya. Kalau itu hartanya, maka de facto turun langsung menjadi harta warisan, memiliki hak milik ahli waris. Adapun nanti ahli warisnya sepakat, misalkan, udahlah yang baju mah kita infakkan saja, ya, yang jarum pentol kita kasihin aja, sendal-sendal kita sodakohkan, sekalian diniatkan untuk si mayit, is okay, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh ada satupun yang tidak setuju. Ketika ada satu tidak setuju, tidak boleh ahli warisnya, ya, maka harus dibagikan, ya, sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka naam, ya, gitu. Apakah memberat si mayit? Ya, nggak ada urusan, ya. Yang pasti jelas, ya, kalau hisab jelas hisab, semuanya dihisab. Walaupun sudah diwariskan, dia tetap itu harta kita dulu yang kita nikmati. Hasbunallah. Apalagi urusan harta, Bu. Yang ditanyanya dua, dari mana ke mana. Semoga Allah meringankan kita dengan hisabnya. Lalu Ustaz, doanya apa? Oh ya, doa yang paling gagah, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah. Ya. Atau secara khusus kalau ibu kita, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha waqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Atau laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu, nah, dalam sujud dan tahajud kita. Atau pakai bahasa ibu, apa susahnya? Ya Allah, amin, ampunilah, ya, angkatlah ya Allah derajatnya, terima segala amal solehnya, terangkan kuburannya, luaskan ya Allah searah mata memandang tempat apapun, jadikan kuburannya taman di antara taman surgamu ya Allah. Terus begitu. Bahasa kita, emang Allah nggak tahu bahasa Jawa apa? Allah semua bahasa, ya. Walaupun tentunya doa yang datang dari Allah dan Rasulnya lebih utama, tapi tidak semuanya orang berkapasitas itu, ya. Maka kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Nah, baik, ya. Ini silakan. Waalaikumsalam. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mau bertanya tentang perhiasan, Ustaz. Katanya kalau yang simpanan itu kan dikeluarkan zakatnya, yang menyimpan, ya. Tetapi Kalau yang dipakai, kalau yang dipakai itu
Gimana? Pertanyaan bagus. Satu, yang kedua, pertanyaan saya, ketika kita mendoakan anak atau orang tua atau siapa yang meminta, karena ada orang mendoakan saya gitu, itu perlu kita doakan, perlu disebutkan namanya atau kita umum aja, minal muslimin muslimat gitu. Baik, Maka pertanyaan kita bagus. jadi Ya. Allah khair. Nah, kalau pertanyaan pertama, dan dulu saya kebetulan saya dulu ngambil perbandingan madhab ya. Pertanyaan ibu, ada dua pendapat, Jumhur, Malik, Syafi'i, Ahmad, tidak ada zakat bagi yang dipakai. Abu Hanifah sendirian mengatakan ada zakat. Jadi yang dipakai ada zakat. Ya. Jadi ada khilaf antara jumhur, kebanyakan ulama, atau dengan Abu Hanifah. Saya masih ingat kami dulu, ya, kebetulan tadi itu kehususan kita di perbandingan madhab. Kita bisa mengambil kesimpulan setiap pendapat Abu Hanifah menyelisih jumhur itu dapat dipastikan lemah. Kecuali masalah ini. Nah, ini yang menjadi istimewa. Kecuali masalah ini. Abu Hanifah menyelisihi jumhur, kebanyakan ulama, tapi dia paling kuat pendapatnya. Karena pendalilannya lebih kuat. Dan itu yang saya, terserah ibu-ibu. Nanti mungkin tanya sama ustadz lain, beda jawabannya. Kalau saya ditanya, tetap wajib zakat. Baik yang disimpan berapa ratus kilo tuh. Dan 10 kilo yang di badan. Di sini 2 kilo, 3 kilo, gitu. Baik yang disimpan atau yang dipakai, semuanya kena zakat. Sebagaimana Nabi SAW perintahkan seorang wanita, dia itu tatkala itu dia pakai gelangnya. Kata Nabi, kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi rantai neraka dan tidak dikira. Jadi yang sahih wallahu alam, tuh cincin yang dipakai hitung, tuh gelang yang 5 kilo di tangan ikut, ya. Kalung yang 10 kilo juga dihitung. Ya. Kalau sampai nisab 80 gram emas. Ya. Kalau sudah 80 gram, tapi kurang 80. Jadi baik yang disimpan ataupun yang dipakai, semuanya wajib zakat. Nah, adapun doa, alangkah baiknya bila dihususkan. Ya, alangkah baiknya. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah orang tuaku fulan bin fulan, kakekku fulan bin fulan, alangkah baiknya. Walaupun kalau Anda pun masukkan ke doa umum, baik-baik saja. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni muslim muslimah, mukmin mukminah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, kena semua tuh. Kakek, encang-encingnya, babe dapat semua. Tapi alangkah baiknya, ya, bukankah ibu juga dikasih sembako? Ya, secara umum masing-masing 2 kilo beras. Tapi ibu dikasih secara khusus 10 kilo, mau nggak? Lebih terhormat. Yang lain dapat 2 kilo nih masing-masing. Ini dikasih lagi 10 kilo khusus. Mantap kan? Berarti orang khusus. Ya, maka berikan doa kita terbaik untuk orang-orang tercinta kita. Ya, alangkah indahnya. Rabbighfirli wali walidayya. Secara khusus kan, dan kedua orang tuaku, abah dan umiku, ya, masuk dalam sujud dan tahajud kita doakan dan kita sebutkan namanya, bagus, ya, kita sebutkan namanya bagus. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Oke, ibu, setelah ini ada yang di belakang, silakan. Salam, tolong. Izin bertanya Pak Ustadz, ya. Kalau kita mengasuransikan diri, jiwa atau asuransi kendaraan, itu apakah menyalahi syariat juga Pak Ustadz? Hasbunallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha gimana Bu Hajar Ibu Nur? Ini ibu nanya sesuatu yang bikin berat semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musibah. Ya. Ibu-ibu, tidak mungkin orang bikin asuransi kalau tidak ada mindset keuntungan dan usaha. Tidak mungkin
orang bikin lembaga asuransi kalau tidak ada mindset untung dan usaha dan untung, nggak mungkin mau rugi. Maka saya ingin tanya, ya, ibu ngasih orang 10.000, tapi orang minta ke ibu 100.000, ridho nggak? Dalam bisnis, ibu ngasih orang 10.000, ngasih dia 10.000, tapi dia minta ke kita 1 juta, ridho nggak? Dalam bisnisnya nggak akan ridho. Atau sebaliknya, ibu ngasih orang 1 juta, ibu dapatnya 10.000, ridho nggak? Sementara akadnya bisnis, sesuatu yang ingin aku untung. Itulah kondisinya. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, Bu, ya bertahun-tahun tapi nggak sakit-sakit, rugi. Bertahun-tahun nggak sakit-sakit, sementara tiap tahun, tiap bulan Anda bayar. Sebaliknya juga, Allahul musta'an. Udahlah, asuransikan diri Anda ke Allah saja. Asuransikan kepada Allah. Ya, tidak mengapa kita menabung untuk diri kita, atau tadi dengan masuk lebih hebat lagi bersedekah, berinfak. Ya, karena tidak luput dari kezaliman. La tadlimuna wa la tudlamun. Dalam kaidah bisnis dalam agama kita tidak boleh mendolimi, tidak boleh terdolimi. Maka di sini ada akad yang tidak jelas, ada sesuatu yang tidak jelas yang kita bisa dapatkan. Berapa nih? Aku iurannya jelas, dapatnya nggak jelas. Bisa kita mendolimi, baru bayar langsung deng, kena kita sakit, mati atau apa misalkan. Perusahaan harus menanggung semua karena kita bagian daripada anggotanya. Tapi sebaliknya bayar terus nggak sakit-sakit, Bu. Asuransi kecelakaan, emang ibu mau celaka apa? Ya, gitu. Tiap bulan bayar tapi nggak celaka-celaka. Alhamdulillah sih. Ya, kita tidak berbicara. Tapi berapa uang sudah keluarkan menguntungkan orang lain, sementara tidak ada yang masuk ke kantong kita. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin di searching lah. Mungkin saya bukan ahlinya di situ. Ada Ustadz Irwandi Tirmizi, Dr. Irwandi Tirmizi, muamal kontemporer, bab asuransi, coba ya, Dr. Irwandi Tirmizi, ya, itu saudara kita, teman kita, ya, yang tentunya di situ beliau faknya. Coba ditanya tentang, ya, banyak kok di YouTube-nya, ya, tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bla bla bla, termasuk. Artinya ditanyalah di situ, ya. Baik, sebelah ibu sebentar ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Ya. Boleh nggak ya berdoa minta diwafatkan sebelum datangnya Dajjal? Karena fitnah Dajjal itu kayaknya nggak sanggup kan? Karena kebanyakan kan wanita dan anak-anak. Pertanyaan yang bagus. Nggak doa juga udah diwafatin kayaknya. Nggak tahu kan? Oke, pertanyaan bagus. Iya. Yang pasti pertama, Bu. Pertama, Ibu, Allah mengarahkan kita, Rasul mengarahkan kita doa yang lebih hebat dari itu. Na'udzubika min adzabi jahannam, na'udzubika min adzabil kubur, na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. 1, sampai Nabi nekenken. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Setiap sebelum salam, tahiyat akhir, baca itu. 4 perkara berlindung. Adab jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah buruknya Dajjal. 1, ya. Yang kedua, kuatkan iman. Karena orang yang beriman, segagah apapun Dajjal tidak akan mampu menggoda kita. Yang ketiga, adapun untuk minta wafat, ya, maka ada doa juga yang diajarkan oleh Nabi yang terbaik. Kata Nabi, Allahumma in kanal hayatu khairun li, Allahumma ahyini, hidupkan aku, in kanatil hayatu khairun li, kalau memang kehidupan itu bagus bagi aku, wa tawaffani, dan aku ridho kau wafatkan aku, in kanatil wafatu, bila memang wafat itu bagus dan baik bagiku. Jangan, ya Allah matiin aja, ya Allah matiin, jangan. Kita minta yang terbaik kepada Allah, minta memilih, Allah tolong pilihkan bagiku.
Kalau memang wafat itu baik, tidak mengapa, aku ridho. Kalau memang hidup itu yang terbaik, aku khususnya ini dalam keadaan kita terkena musibah, sakit, ada ujian-ujian besar ya yang kita hadapi, bagus pakai doa itu. Ya Allah, andai kata kehidupan memang baik bagiku, hidupkanlah aku. Kalau memang kematian itu yang terbaik untukmu ya Allah, darimu untukmu, maka aku ridho kau wafatkan aku. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Sebelum Ibu ya. Nah. Ya, Ibu. Fitnah kematian apa yang dimaksud? Yang pertama, su'ul khatimah. Naudzubillah. Yang kedua, tidak bisa jawab mungkar dan nakir. Man rebuk tanya. Ya, la adri, orang ngerti, orang gelem, nggak tahu. Ya, tidak tahu. Man dinuk, apa agamamu? Bingung. Man nabiyuk, siapa nabimu? Makanya banyak-banyak raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu kisi-kisi jawaban itu. Man rabbuk? Raditu billahi rabba. Ma dinuk? Wa bil islami dina. Man nabiyuk? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Yang ketiga tentunya adab kubur. Yang ketiga adab kubur. Karena kuburan itu dua. Imma taman surga atau taman neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka itu 3 fitnah kubur. Namun secara khusus dari ketiga itu adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Terakhir, Ibu silakan. Maaf. Oke, pertanyaan bagus. Kalau maaf ya, ini sekarang yang pemerintah. Pemerintah juga berbayar kan? Maka kalau pemerintah, wallahualam, kalau kita dapat yang tidak berbayar itu lebih baik. Alhamdulillah, bebas. Tapi kalau yang berbayar lebih ringan daripada yang dengan perusahaan. Kenapa? Karena pemerintah hakikatnya memberikan ya pelayanan kepada rakyat dengan harga yang ringan ya, walaupun tentunya tidak bersih 100% kalau dengan pemerintah ya. Adapun tadi BPJS Anda PNS atau Anda sebagai apa? Buruh karyawan, lalu yang mem-BPJS-kan Anda perusahaan Anda, urusan dia itu. Urusan dia itu. Atau kantor Anda, urusan dia itu. Ya, terus bisa dimanfaatkan, ya sudah, alhamdulillah rezeki. Adapun Anda yang berbuat di situ, ini yang ya khawatir ya. Nah, untuk BPJS tadi ya. Yang mana, Bu? Pemerintah. Yang pemerintah apa yang konvensional? Iya, yang pemerintah dari dulu, awalnya beliau mengharamkan atau ya karena ada denda keterlambatan. Ini ribanya di situ. Ribanya ada denda keterlambatan. Karena itu riba. Ya. Nah, akhirnya tadi karena ini adalah hubungannya dengan pemerintah, ketika kita bantu pun bukan memperkaya ya perorangan atau usaha, tapi membantu pemerintah yang kembalinya ke rakyat juga, kecuali kalau koruptor. Gitu kan. Nah, maka dan kalaupun ada kelebihan untuk membantu kaum muslimin yang lain, kalau perusahaan kan tidak. Yang mana, Bu? Yang mengadakan itu, government bond kayak dana reksa, suku, itu kan pemerintah, programnya pemerintah kan. Suku syariah yang terakhir Iya. Iya. Wallahu a'lam. Yang pasti kalau konvensional ya yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya sudah sangat jelas ya. Adapun tadi kalau government, tapi gini, mohon maaf ya, government pun ada dua. Ada yang unsurnya bisnis, pure bisnis. Nah, ini masalah. Tapi kalau unsurnya adalah sifatnya bantuan, ihsan, ya, kebaikan pemerintah, walaupun mungkin pemerintah ngikat sedikit dengan bayaran yang ya tidak seberapa, karena hakikatnya sebetulnya untuk ngikat saja supaya tidak dan membantu pemerintah juga. Nah, maka dua nih, wallahu alam. Kalau yang government seperti tadi, apakah mindset mereka adalah bentuk usaha, bisnis, BUMN, pemerintah yang didapatkan adalah hasilnya keuntungan yang besar untuk pemerintah, ataukah tadi yang sifatnya adalah untuk membantu rakyat? Ya wallahu alam. Kalau yang kedua ini jelas insyaallah tidak ada masalah. Ada yang pertama yang Ibu tanyakan, wallahu alam.
bisa ditanyakan ke ahlinya ya. Yang saya masih ragu-ragu tentang itu. Baik, wallahu alam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.